Baik pemirsa sekalian, tadi saya sudah nyekar bersama Mas Kentut, nyekar ke Kiai Sindu Menggolo, di mana beliau adalah bekel pertama di Desa Tegalmati, Mas Kentut ya. Jadi kelanjutan daripada wawancara saya kemarin terkait dengan sejarah berdirinya Desa Tegalmati, saya akan lanjutkan bersama narasumber saya, yaitu seorang pengamat budaya dan sejarawan Mas Kentut Susanto. Mas, kita sudah sampai kepada episode Eyang Sindu Menggolo yang ditunjuk untuk menjadi lurah atau bekel ya, lurah bekel ya. Ya, silahkan Mas melanjutkan. Ya, itu saya mulai dari jadi suatu negara, desa itu pasti tidak lepas dari suatu negara. Itu tampak sekali perpindahan dari Keraton Kartosuro ke negara Surakarta. Jadi Surakarta itu negara sebelum Babat Giyanti. Sampai sekarang pun negara, sampai menjelang kemerdekaan. Bukan desa Solo, tidak. Ini terbukti sekali pada istilahnya setelah terjadi perpindahan, keraton dipindah di Solo dari Kartosuro ke Solo. Di negara Kartosuro pindah ke negara Solo, itu Sinuwun Pakubono II itu lenggah di situ, lenggah di Bangsal Pangrawit. Bangsal Pangrawit itu Siti Hinggil. Ya, Siti Hinggil. Jadi tempat duduk raja waktu acara resmi. Nah, itu. Jadi itu tamak sekali. Noto lenggah ing Bangsal Pangrawit, nah gitu. Noto lenggah ing Bangsal Pangrawit itu artinya raja duduk di singgasana. Ini ya. Para opsir lan komandan, nah ini. Jadi ada opsir Belanda dan komandan. Padha ngadeg ing kanan, ing kirine. Jadi dia itu berdiri di sebelah kiri raja, opsir dan komandan. Busekan sawadya gung. Nah, jadi semua bala tentara, prajurit dan punggawa atau pegawai seluruh berkumpul di situ. Busekan sawadya gung sami lenggah angestreni, ya, sama duduk ngestren itu bahasa menyertai di situ. Jawa miwah Walanda, jadi orang Jawa juga orang Belanda, hanya memang sudah bersatu gitu loh. Jadi ya piye ya ngono kuwi. Memang teman haneng alun-alun, di alun-alun, di tempat alun-alun itu. Jawa dan Belanda semuanya berkumpul di situ di alun-alun. Sri Nalendra lan Manabda. Lah ini yang Sri Nalendra lan Manabda artinya raja itu pelan-pelan bersabda karena sudah tua, jadi dalam bersabda atau berbicara ini dengan pelan-pelan. Dusun Solo ingalih nomo nagari. Jadi desa Solo ini jadinya kan desa dirubah menjadi sebuah namanya Desa Solo ya. Desa Solo dirubah menjadi nama sebuah desa, sebuah negara. Negara apa? Dusun Solo ingalih nomo nagari Surakarta diningrat. Jadi keraton Jadi desa Solo itu dirubah menjadi nama sebuah negara, yaitu negara Surakarta Hadiningrat. Itu dalam satu pupuh tembang. Ya. Itu sebuah upacara. Ya itu sakral ya Mas ya. Itu Raden Ngabeyi Ronggo Ayoso Dipuro itu dalam bukunya. Judulnya Babat Giyanti, itu ada di situ. Nah di situ setelah itu tidak lama kemudian terjadi pemberontakan. Masahid itu sampai terjadi. Masahid dan Pangeran Mangkubumi sampai Pakubono II wafat, diganti putranya Pakubono III. Terjadi perjanjian Giyanti. Nah pembagian ini ringkasnya gitu ya. Tadi kemarin sudah saya
jelaskan panjang lebar. Iya. Ini terjadinya gitu. Jadi di situ ada babat perjanjian Giyanti. Kalau tidak salah tahunnya 1755. 1755. Ya, 1755. Iya. Perjanjian. Nah, setelah pasca perjanjian Giyanti, negara dibagi menjadi dua. Itu sudah barang tentu. Negara-negara yang jadi misalnya kabupaten mana, adipati mana. Ini yang menjadi bagiannya Mangkubumi, yang dulunya adipatinya tidak mendukung atau tidak setia kepada Pangeran waktu berontak, ini otomatis diganti, Mas. Diganti orang-orang yang Mangkubumi gitu loh. Contoh Pacitan, ini contoh soal ya, agak melenceng. Ya. Tapi ini ada hubungannya juga. Contoh saja. Pacitan itu dulunya belum ada, nama Pacitan itu belum ada. Nah, jadi daerah situ itu masih bergabung dengan Ponorogo, gabung dengan Kadipaten Ponorogo. Lah di situ waktu Mangkubumi sebelum perjanjian Giyanti itu tersingkir, kalah ke daerah itu dia kehabisan air. Bersama pengikut setia Pangeran Mangkubumi yang bernama Setro Ketipo ini pinjam kuda Mangkubumi. Pangeran kula suwun ngambil kagunganipun kuda. Anggo apa? Untuk apa? Kok mau pinjam kuda saya? Ini bukan kuda sembarangan ini. Jadi kalau tidak diizinkan mau tidak mungkin Setro Ketipo bisa naik, mati gelundung gitu loh. Pasti jatuh tuh. Pados toyo, Pak. Gusti Pangeran awit cari air Gusti Pangeran. Karena ini pengikut kehabisan air semuanya, perlu air. Nah, Setro Ketipo yang sudah kelelahan ini diizinkan oleh Mangkubumi. Kudanya dipinjamkan. Kuda itu dinaiki, gigirnya sudah dinaiki oleh kuda Mangkubumi, Mas ya. Oleh Setro Ketipo ini yang asli pengikut yang sangat setia itu pergi, ternyata tidak ada air. Itu ketiga ngerak atau kekeringan. Adanya apa? Pace, pohon pace. Ya, pace ya mengkudu. Nah, mengkudu. Ya toh Pak, pace mengkudu. Mengkudu ini pace itu adanya cuma ini. Dan ada dicoba dimakan Setro Ketipo. Itu menjadi sehat. Setro Ketipo itu pengikut itu tadi yang pinjam jari. Menjadi sehat, bugar gitu. Pulih tenaganya. Nah, dengan diperas dalam sebuah tempurung kelapa itu lalu diminum oleh Setro Ketipo, kembali membawa pace yang banyak ini kepada Mangkubumi. Nah, itu ditanya, loh kenapa kamu kok minum itu tidak ada air Gusti? Mboten wonten toya. Wonten pun nggih namung menika. Lha kok dadi kaya ngono kok malah awakmu keranjingan sehat men. Nah, karena saya minum ini. Kamu kok jadi bugar sekali, Setro Ketipo? Karena saya minum ini. Coba saya minum, saya minta minum. Nah, dipun damel wonten nggih wonten bathok menika, wonten tempurung menika. Di tempurung itu diperaskan oleh Setro Ketipo, diminum Mangkubumi. Ya, ternyata Mangkubumi saat seketika itu sehat. Oh, nek ngono besok papan kene iki tak jenenge Setroan Pacitan. Dari kata pacit itu. Oh iya, itu sejarah dari. Ya, Pacitan. Ya toh. Dari kata pacit ini tadi. Dan kamu kalau saya memang nanti bisa menjadi raja, kamu akan saya jadikan bupati di sini. Adipati di saya angkat. Ini janji Mangkunegara loh. Terus kaitannya Mangkubumi sama yang Sintu Menggolo itu apakah terkait di situ? Nanti dulu. Nanti sampai di sini. Ini baru saya ceritakan contoh soal. Oh, contohnya. Contoh soal. Nah, setelah itu terjadi perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi menjadi Sultan Hamengkubuwono I. Setro Ketipo ini dijadikan bupati di Pacitan. Nah, otomatis wilayah-wilayah di situ semua kedemangannya
yang waktu itu menjadi wilayah Kasunanan atau Solo menjadi kepecat, Mas. Diganti orangnya Mangkubumi. Ini contoh Iya, sekali. iya. Nah, kita kembali ke sini. Setelah terjadi begitu, itu setelah terjadi perjanjian ganti pembagian wilayah kekuasaan, Patih Kasunanan yaitu Raden Patih Adipati Mangkuprojo, ini patihnya Kasunanan Solo, Surakarta, ini mulai menata kembali Pemerintahan. wilayah-wilayah kekuasaan yang masih tersisa dari bagian ini tadi loh. Iya. Mangkubumi kan mendapat 53.000 koma sekian karyo gitu. Iya. Itu hampir sama. Itu kalau tidak salah berapa ya? 53 atau 33 itu. Pokoknya sekian itu. Itu sama-sama. Nah, ini Patih Mangkuprojo mulai menata kembali. Ya juga wilayah kepemerintahan, administrasi kepemerintahannya sampai dari pusat sampai di desa-desa. Semua ditata kembali. Orangnya juga ditata untuk menghindari apa? Orang-orang yang tersisih kemudian diisi oleh orang yang Mangkubumi, yang memang wilayahnya Mangkubumi, ini otomatis harus diberi Jabatan. Nah, iya, harus istilah diberi di mana, bagaimana caranya, ini oleh Patih Mangkuprojo. Lah, ini Eyang Sindu Manggolo ini kuburannya, makamnya. menika orang yang ditunjuk Patih Mangkuprojo untuk menjadi lurah modal di Tegalmati. Coba kita masuk, Mas. Iya. Sekalian lanjutkan untuk ini. Ya, ini pemirsa sekalian, ini adalah makam Kiai Sindu Menggolo yang tadi Mas Kentut sudah ceritakan sampai di titik ini, Mas. Iya. Ini makamnya Ini Kiai Sindu Menggolo ya. Sindu Menggolo yang kakung, menika yang Putri. istri. Nah, Gitu. nah, saya lanjutkan ya. Ya. Yang Sindu Menggolo, Manggolo dan Menggolo itu sama artinya. Artinya itu depan, minimal dia itu di depan. Entah itu dulunya sebagai lurah prajurit atau komandan prajurit atau apa, tapi dia pasti di depan. Karena nama ini loh, Menggolo itu pasti di depan. Oh ya, ya. Nah, begitu. Nah, ini mungkin yang Sindu Menggolo malah punya kuda, ini punya ini. Oh, punya Iya, kuda, yang punya iya. kuda itu malah yang Sindu Mungkin Menggolo. ini punya, tapi ini dugaan loh. Tapi saya menduga juga dengan dasar begini. Contoh bagaimana Belanda, otomatis kemudian kan dipengaruhi Belanda. Ini sangat rapi sekali, Pak, administrasinya. Gitu. Jadi Keraton Surakarta itu kuda payungnya saja dulu. Itu ditulis itu. Dan tulisannya apa? Tulisannya tuh tinta basah seperti bak itu. Kertasnya ini kertas merang, bukan sembarangan. Jadi kalau tinta itu sudah diteteskan pada kertas itu untuk menulis, ini tidak bisa dihilangkan lah sama sekali. Kalau mau dihapus itu tidak bisa, kertasnya pasti rusak, gitu loh. Ini Belanda, arsipnya begitu. Di Keraton Surakarta juga begitu, banyak yang sudah kertas. Nah, kuda-kuda ini semuanya dicatat, ini bukan sembarangan. Kalau ini pemberian juga dicatat rapi. Bahkan pusaka-pusaka keris ini sangat keris maupun tombak atau yang lain atau dikasih panah. sama para bekal lurah Itu tadi. dikasih dari kerajaan. Oh iya. Dan itu ada nomornya. Registrasi. Iya, ada di sana Register. ada. Jadi ini misalnya Pak Joko saya angkat menjadi apa? Saya kasih. Saya misalnya tumenggungnya, penggedinya ini Pak Joko. Itu tahu kalau ini keris punya Pak Joko, itu tahu. Nggak bisa ditipu. Oh, kerisnya Pak Joko, itu udah. Gitu loh. Wah, ini payungnya Pak Joko.
sudah dicatat Iya, di sudah. regis dari keraton Termasuk itu. Demang Kartosuwarno juga diberi payung dan kuda. Oh ya, makanya kepeninggalan itu Iya, masih kita iya, saksikan. iya. Maka di situ di Banjarsari itu sampai ada kampung Stabilan ya di Banjarsari. Tapi kuda Mangkunegaran itu. Hmm. Stabilan itu bahasa Belanda itu tegese apa? Artinya apa? Itu kandang jaran. Kandang kuda, kandang kudanya Mangkunegoro. Karena di sebelah Ya. utara Slamet Riyad itu Mangkunegaran gitu loh. Kok sampai begitu terjadinya apa? Dulu waktu VOC pemerintahan Belanda yang ada di Batavia itu yang pertama kali ya. Yang pertama kali itu tahunnya berapa santi ceritanya begini. Jadi ada kereta api itu dulunya tidak ada logonya, jadi ada relnya. Ini ditarik kuda, ditarik kuda. Nah, karena banyak kuda-kuda yang mati kelelahan, ini mulai menertibkan pemerintah VOC sampai larangan kuda dipekerjakan untuk menarik gerobak atau kereta. Ini dibatasi, tidak sembarangan, hanya beberapa jam itu. Ini kita kembali ke yang Sintomenggolo Mas. Ya. Sampai di apa? Dibeli SK atau jabatan sebagai bekal lurah pertama di Tegalmati itu Mas. Iya. Itu dari Pangeran Patih Mangkuprejo. Patih yang memberi ya, ini. Ya, itu patihnya. Tapi atas perintah raja. Iya dong. Oh iya. Ya, otomatis toh ya. Nah, sampai Tapi di patih itu kan Tegalmati kepala ini. pemerintahan toh Mas. Kepala pemerintahan yang secara prerogatif itu bisa mengatur. Yang mengatur juga itu, tinggal lapor pada raja saja. Oke, setelah Kiai Sintomenggolo diberi jabatan di sini tuh selama berapa lama Mas Kentut? Ya, sampai seumur hidupnya. Oh. Jadi jabatan dulu Tidak kan ada, tidak ada. Mungkin waktu tertentu. tidak ada. Dulu itu tidak ada. Jadi kalau sudah ditetapkan di sini ya sudah. Nah, kemudian ini di bawah. Oh iya, ini ada. Ini pengikutnya yang saya tidak tahu, ini kurang tahu. Ini jelas, tapi jelas pengikutnya ini. Ini 5 itu. Ya, ini ada 5 kuburan di depannya Punden. Di bawahnya. Di bawahnya ya. Ya, di bawah. Di bawahnya ada 5 kuburan. Ini sebenarnya siapa Mas? Ini pengikut atau abdi dalam nasih Oh, dari iya. situ Mang. Ini ada pemirsa sekalian, ada 5 pengikut atau ajudan semacam ajudan. Ada 5 kuburan. Ini ternyata adalah pengawal atau pengikutnya Kiai Sintomenggolo ya. Ada 5. Oke Mas Kentut, jadi kita sudah sampai tahap begitu. Sementara kita cut dulu untuk episode 1 ini. Kita akan melanjutkan ke setelah yang Sintomenggolo itu ke. Nah, ini saya lanjutkan dulu biar sini, jelas. sampai selesai Mas. Supaya yang Sintomenggolo ya, yang ada di sini itu pada masa pemerintahannya Lurah Darso Panitro. Ini dibangun. Kuburan ini dibangun tapi hanya berupa batu bata. Belum ada pagarnya Mas. Ya seperti ini. Mungkin ini termasuk bangunannya Pak Lurah Darso Panitro. Oh iya. Ini belum begini. Jadi pagarnya belum ada waktu itu. pagarnya sama pembangunnya dengan Kiai Tanah Anglo itu. Oh, bersamaan dengan pembangunan Kiai Tanah Anglo. Tahun 1951 oleh Lurah Darso Panitro. Oh iya, Lurah Darso Panitro. itu kuburannya yang sebelah itu ya, nanti kita ke situ ya. Yang di tempatnya Mbah Anglo itu belum dibangun sampai sekarang, belum dibugar, ya masih seperti itu. Lah di sini entah tidak tahu. Itu tahun di situ ada bangun 1985. Ini dari Solo tidak tahu. Tidak tahu siapa. Juga tidak mengaku siapa yang bangun. Ini dibugar seperti ini. Termasuk batu nisannya 2 ini juga dibangun seperti inilah. Di sana ada keterangan dibangun tahun 1900. Coba di 85. Nisa apa? Nisa Nisan. nama, papan Ya, namanya nisan. Mas. Zaman ke sana. Coba. Itu pembangunan kedua setelah Darso Panitro. Nah, ini 85 ya tahun nisan daripada Kiai Sintomenggolo dengan Nyai Sintomenggolo ya Mas. Itu dibangun setelah Ya. setelah dibangun Lurah Darso Panitro tahun 51 ada lagi pembangunan ya sampai sekarang ini. Oh, begitu. Ya. Ya, kita sampai di sini dulu Pak Jimen supaya nanti bisa disambung ke episode berikutnya. Nanti kita akan nyekar ke mantan-mantan
bekel atau lurah ya Mas. Kita cut sementara dulu Mas ini.